Shalom saudara-saudara, selamat pagi, selamat memasuki hari baru karunia Tuhan. Selamat berjumpa melalui Renungan Harian Toraya edisi Kamis 27 Mei 2021. Salam sejahtera bagi kamu sekalian. Kasih karunia dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Beri waktu dan siapkan hati untuk menikmati layanan firman Tuhan sebagai dasar dan kekuatan kita menjalani kehidupan hari ini. Firman Tuhan saat ini akan kita baca dan kita renungkan dari Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai ayat 23. Sebelum membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, mengawali perjalanan kehidupan kami hari ini, kami rindu hadirat-Mu. Kami rindu kekuatan daripada-Mu saja. Karena itu kami datang dengan hati terbuka untuk menyerahkan seantero kehidupan kami dalam kuasa kebenaran firman-Mu. Beri kami telinga sebagaimana selayaknya seorang murid setia mendengarkan perkataan, perintah, dan larangan-Mu, agar kami menjaga anugerah keselamatan daripada-Mu. Ampuni dosa kami, dan sambutlah kerinduan kami Tuhan. Berbicaralah, kami siap mendengarkan. Amin. Yohanes pasal 20 ayatnya yang ke-19 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Firman Tuhan. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Amin. Diutus memberitakan firman. Disua umpat halek dan napuang. Itulah tema kita pada hari ini. Saudara, saat kita akan melaksanakan kegiatan, biasanya dibentuk suatu kepanitiaan. Kepanitiaan itu adalah perpanjangan tangan dari pengurus yang diharapkan bertanggung jawab atas kegiatan yang dimaksudkan. Panitia tersebut biasanya diberikan SK atau surat keputusan sebagai sebuah penegasan bahwa mereka dipercayakan untuk melaksanakan tugas kepanitiaan tersebut. Pada suatu hari saat murid-murid Tuhan Yesus sedang berkumpul dalam sebuah rumah yang terkunci, Tuhan Yesus datang menghampiri mereka dan memberikan salam, "Damai sejahtera bagi kamu." Salam itu tentunya memberikan keteduhan dan ketenangan kepada murid-murid yang masih sedang dalam ketakutan dan kegalauan. Lebih lagi Tuhan Yesus menjelaskan bahwa sama seperti Allah telah mengutus Tuhan Yesus, demikian juga Tuhan Yesus mengutus murid-muridnya. Pengutusan itu tentu untuk menjalankan suatu tujuan mulia, untuk memberitakan kebenaran dan Injil Kristus. Pengutusan itu bukan tanpa bekal. Pengutusan itu disertai dengan Sang Penolong, yaitu Roh Kudus. Roh Kuduslah yang akan menuntun mereka dalam memberitakan kebenaran dan hidup dalam kasih Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan,
Mungkin kita pernah mengalami ketakutan seperti yang dialami para murid. Namun Tuhan datang menguatkan kita dan memberi semangat untuk terus memuliakan Tuhan. Kita harus sadar bahwa Tuhanlah yang mengutus kita dalam pelayanan dan bukan orang lain. Kesadaran itu menjadi penguatan bagi kita untuk mengangkat tugas dan tanggung jawab meskipun banyak kesulitan dan pergumulan yang kita alami. Tetaplah bertanggung jawab, Roh Kudus akan menolong kita. Terpuji nama Tuhan. Amin. Saudara, mari kita satukan hati, kita naikkan doa kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Segala hormat, pujian, dan syukur kami haturkan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Kami sungguh bersuka cita di hari ini, karena kami beroleh kemurahan Tuhan. Kami bangun dari tidur dan kami menyambut hari baru. Kami pun telah diisi oleh harta rohani melalui kebenaran firman-Mu ya Bapa. Firman-Mu akan menerangi kami menjalani hari ini dalam segala aktivitas kami. Kami sadar bahwa kami mempunyai tugas mengabarkan Injil melalui pekerjaan kami, melalui pelayanan kami, melalui pendidikan anak cucu kami, dan juga dalam kehidupan rumah tangga kami, bahkan dalam segala pengharapan-pengharapan kami. Namun terkadang kami merasa tidak mampu dan kami takut oleh karena kelemahan kami ya Tuhan. Namun firman-Mu saat ini menguatkan kami. Tuhan dalam kuasa Roh Kudus senantiasa akan menguatkan kami. Demikian pula pengharapan bagi sahabat-sahabat Tuhan, anggota jemaat, dan rumpun keluarga yang berada dalam keadaan sakit, yang mengalami perawatan di rumah sakit atau di rumah, ataupun dalam tempat khusus yang disiapkan pemerintah. Kuatkan lahir batin hanya dalam kekuatan daripada-Mu saja Tuhan. Yang berduka, kami yakin penghiburan sejati hanya dari Tuhan saja. Mereka akan melalui masa-masa duka dalam kekuatan dari Tuhan, dalam kuasa Roh Kudus. Bagi hamba-hamba Tuhan, sahabat-sahabat Tuhan yang bersuka cita dalam rupa-rupa kemenangan, mungkin dalam keberhasilan dalam usaha, menyelesaikan pendidikan, memperoleh posisi yang semakin baik, sembuh dari penyakit, menang dalam berbagai gumul, ataupun merayakan hari ulang tahun dan rupa-rupa sukacita lainnya. Yang kami tahu Tuhan dimuliakan atas semuanya itu. Bagi para sahabat Tuhan yang berjuang dalam menjaga keamanan bangsa, keamanan daerah, bagi yang berbagi berkat melalui pengetahuan dan talenta dalam profesi masing-masing. Tuhan, Engkau dimuliakan atas semuanya itu, dan Tuhan tetap memberkati dalam segala pelayanan sukacita ini. Demikian pula bagi para orang tua kami yang sudah lanjut usia, beri hati yang gembira dalam usia indah mereka, sehingga mereka tetap memuliakan Tuhan, sekalipun fisik mereka melemah seiring dengan pertambahan usia. Karuniakan damai sejahtera dalam rumah tangga kami masing-masing ya Tuhan. Tuhan berkati pelayanan yang senantiasa dilakukan oleh majelis gereja, pengurus organisasi intragerejawi, dan pengerja gereja. Semoga pembangunan rohani yang jemaat nikmati boleh berjalan baik dan terus membawa sukacita bagi jemaat. Berkati pula usaha panitia pembangunan fisik gedung gereja. Kami percaya semua rencana ini akan berjalan dengan baik. Usaha panitia untuk menghimpunkan dana tetap berjalan dalam kendali Tuhan. Tuhan, kami pun mendoakan semua orang yang ada di sekitar kami yang kami jumpai dalam sepanjang hari ini.
Mampukan kami untuk menjadi berkat, membawa damai sejahtera bagi siapapun yang kami boleh jumpai hari ini. Tuhan, kami taruhkan syukur dan permohonan kami dalam tangan kasih Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara, bagi kita yang menikmati layanan firman Tuhan ini, Tuhan mengutus saudara-saudara ke dalam kehidupan dan aktivitas hari ini. Berjalanlah dalam damai sukacita dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saudara, demikian kebersamaan kita dalam renungan pagi. Terima kasih atas kesetiaan saudara-saudara sekalian. Jangan lupa menjaga kesehatan dengan menerapkan pesan Ibu, menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Salam sehat selalu.